Perhatikan gambar di samping. Huruf fa itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Kemudian ku dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya akan dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian memahaminya, kemudian bisa menerapkannya, maka semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Qurannya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Kemudian selalu kami sampaikan bahwasanya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali mampir belajar mengaji Al-Quran di channel ini, maka di sini selalu kami katakan bahwasanya tidak harus mengikuti video-video pembelajaran dari awal, tidak harus. Maka ikuti saja video-video pembelajaran terbaru yang kami buat seperti itu. Mengapa ini selalu kami sampaikan? Supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya tidak merasa sudah ketinggalan dalam belajar. Kami khawatirnya nanti merasa sudah ketinggalan dalam belajar, malah tidak jadi dalam belajar mengaji Al-Qurannya, begitu. Maka selalu kami sampaikan ini. Karena pada dasarnya pembahasan-pembahasan di video-video yang telah lalu nantinya akan tetap kita temui dalam pembahasan video-video terbaru, video-video yang akan datang seperti itu. Bahkan untuk di video-video terbaru, dari segi gambar sudah kami revisi, sudah kami sederhanakan supaya lebih mudah dipahami. Kemudian begitu juga dari segi penjelasannya, begitu. Karena di sini kami terus berupaya, terus berinovasi agar pembelajaran yang kami buat ini bisa betul-betul efektif dan dapat betul-betul membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya supaya dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, sehingganya bagi yang belum lancar membaca Al-Qurannya supaya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semoga dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, hingga semoga bisa pergi ibadah umroh dan haji ke tanah suci Makkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 272. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 272 ini kemarin kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, sehingga pembelajaran kita pun bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan ditambah media gambar dalam penjelasannya yang ringkas, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kita belajarnya itu pelan-pelan saja, perlahan-lahan, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting bagi kami, walaupun kita belajarnya itu sedikit-sedikit, yang terpenting semoga langsung dapat bisa dipahami tajwidnya, kemudian langsung dapat bisa dipraktekkan, diterapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 272 ini. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini.
Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Namun ketika saudara di rumah ya baca dari awal tuh surah Al-Baqarah ayat 272 sampai selesai begitu. Karena kami setiap sebelum membuat video pembelajaran ini kami juga selalu membaca ayat tersebut dari awal sampai selesai begitu. Nah, sekarang karena yang kita bahas ini ya, maka mari sama-sama kita baca terlebih dahulu. Kita sama-sama baca terlebih dahulu ayatnya, baru setelah itu kita bahas tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Sekarang mari sama-sama kita bahas, sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa selalu kami sampaikan bahwasanya ada dua hal yang harus diingat supaya nanti ketika kami jelaskan semoga langsung dapat nyambung, langsung dapat paham dengan penjelasan yang kami sampaikan. Pertama nih, yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau kami katakan harokat sebelumnya, intinya tuh sebelumnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Pertama di sini ma dibaca panjang. Nah, perhatikan nih, ma dibaca panjang. Perhatikan di bawah nih, ma dibaca panjang. Nah, ini penjelasannya sama nih ha. Sekarang perhatikan gambar di samping. Di situ ada rumus mad tabi'i, ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Nah, ini tiang ke atas nih, ini huruf alif disambung dengan huruf mim. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada ini harokat fathah baris 1 di atas huruf, namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Nah, pasti ini saudara sudah sangat tahu ya. Ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingganya ma dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. 2 harokat kira-kira sepanjang 2 ketukan, 1, 2. Wa ma. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Dalam hal ini silakan saudara baca-baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Sehingganya ma dibaca panjang. Nah, coba perhatikan tuh media gambarnya. Perhatikan yang rumus 3 warna hitam itu. Di situ kan jelas tertulis tuh ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Nah, di bawah tanda baca fathahnya itu ada titik-titik kan tuh. Nah, titik-titik itu maksudnya tuh di situ boleh huruf apa saja, Yang terpenting ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, huruf yang memiliki harokat fathahnya itu dibaca panjang seperti itu. Ma dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa ma tunfiqu, nun sukun. Huruf non tanda sukun tuh seperti ini, bertemu dia dengan huruf fa. Nah, huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau saudara mungkin dulu pernah belajar dengan guru ngajinya bilang
ini huruf mati, ini huruf mati, itu maksudnya tuh huruf sukun. Jadi huruf mati dengan huruf sukun itu maksudnya sama saja begitu. Nah, itu selalu kami sampaikan supaya tidak bingung seperti itu. Karena sering ya kita jumpai orang-orang yang belajar gitu kan dengan kami, ketika kami tanya ini huruf apa? Nah, dia jawabnya ini huruf mati ya, bukan huruf sukun. Dijawab huruf sukun dia tidak tahu, tapi taunya huruf mati ya. Jadi maksudnya huruf mati dengan huruf sukun tuh sama saja maksudnya tuh. Nah. Jadi ini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf fa atau huruf nun sukun setelahnya huruf fa. Namun sebelum itu perhatikan gambar di samping. Setiap ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin bentuknya itu ada 3. Nomor 1 itu baris 2 di atas huruf fathatain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah huruf kasrotain. Yang nomor 3 dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin, maka kita perhatikan nun sukun atau tanda baca tanwinnya tuh bertemu dengan huruf apa, setelahnya tuh huruf apa begitu, maka akan terjadi suatu hukum tajwid. Contoh tuh seperti ini nun sukun bertemu dengan huruf fa. Huruf fa ini huruf apa harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan gambar di samping. Huruf fa itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki ausat. Jadi kalau ada nun sukun atau tanda baca tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, maka hukumnya ikhfa hakiki. Nah, silakan huruf-hurufnya itu dihafal supaya saudara bisa menentukan dan tahu hukum tajwidnya. Seperti itu, pelan-pelan saja, tidak harus semua, perlahan-lahan saja begitu menghafalnya tuh. Yang terpenting berusaha untuk menghafal. Sedangkan huruf fa itu dia masuk kepada huruf ikhfa hakiki ausat. Kenapa kok dikatakan ausat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa itu dia di tengah-tengah, tidak dekat juga tidak jauh gitu. Maka cara membacanya dibaca samar dan berdengung. Apanya yang disamarkan tuh apanya? Bunyi nunnya dibaca samar. Jangan kita baca tun dibaca sempurna huruf n-nya, jangan, tapi disamarkan. Tung fiku, kemudian dia didengungkan. Karena dia didengungkan maka suaranya itu kita tahan, kita panjangkan saja. Tung, di bagian tungnya itu kita tahan, kita panjangkan. Tung fiku, seperti itu. Berapa panjangnya gunnah itu? Nah, ada ulama ya yang mengkiaskan panjangnya gunnah itu dengan harokat, yakni 2 harokat. Nah begitu. Ada juga ulama yang tidak mengkiaskan dengan harokat, tapi harus bertalaki, harus belajar langsung tatap muka dengan seorang guru seperti itu. Kemudian ku dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, berarti waw sukun. Ada waw sukun, sebelumnya ada ini, ada tanda baca dhammah nih, ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sehingga ku dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Perhatikan tuh rumus 2 yang warna hitam tuh. Nah, perhatikan rumus 2 yang warna hitam di media gambar tuh. Di situ kan ada waw sukun, sebelumnya ada tanda baca dhammah, di bawahnya itu ada titik-titik. Nah, titik-titik di situ maksudnya huruf apa saja boleh begitu. Yang terpenting ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah begitu. Sehingga ku dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa ma tunfiqu min, ini nun sukun bertemu dengan huruf kha. Nah, tadi kan sudah kami ingatkan, setiap bertemu nun sukun perhatikan huruf setelahnya. Nun sukunnya tuh berjumpa dengan huruf apa? Terjadi hukum tajwid. Ini nun sukun bertemu dengan huruf kha. Kita lihat huruf kha ini huruf apa. Perhatikan gambar di samping. Setiap nun sukun atau tanda baca tanwin jika bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah izhar halqi. Huruf kha termasuk huruf izhar halqi kan? Maka nun sukun bertemu dengan huruf kha hukumnya izhar halqi. Sehingganya dibaca jelas dan tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apa? Bunyi nun sukunnya dibaca jelas. Baca jelas. Dibaca min
tidak disamar-samarkan, tapi jelas bunyi n-nya itu jelas, min. Nah, kemudian dia tidak didengungkan, maka dibaca pendek saja, min khairim. Jangan dibaca min, nah jangan dipanjangkan begitu, jangan, salah, pendek saja, min khairim. Kemudian di sini ada huruf ya sukun. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila ada huruf ya sukun yang sebelumnya ada harokat fathah, ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah, maka dia huruf lin. Nah, perhatikan tuh gambar di samping tuh, huruf lin itu kan ada 2. Sekarang perhatikan yang nomor 2 tuh, nomor 2 perhatikan. Nah, di situ jelaskan di media gambar tuh ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat fathah, ya, ada tanda baca fathah, maka huruf lin. Nah, maka kita baca lunak, lembut, tidak memberatkan lisan. Kita baca khairim. Nah, begitu. Kemudian di sini ada huruf ra memiliki tanda baca kasrotain, ya, harokat kasrotain, maka huruf ra-nya dibaca tarkik, dibaca tipis. Nah, maka tipiskan huruf ra-nya. Min khairim. Kemudian di sini tanwin bertemu dengan huruf fa. Nah, tadi kan sudah kami ingatkan, setiap membaca Al-Quran bertemu nun sukun atau tanwin, perhatikan huruf setelahnya huruf apa, terjadi hukum tajwid. Ini tanwin bertemu dengan huruf fa. Harusnya ini saudara sudah bisa tahu apa hukum tajwidnya. Nah, seharusnya saudara sudah tahu apa hukum tajwidnya. Ini bertemu dengan huruf fa. Huruf apa tadi? Nah, perhatikan lagi gambar di samping. Huruf fa termasuk huruf ikhfa hakiki ausat. Maka ini hukumnya ikhfa hakiki ausat. Maka bunyi tanwinnya kita samarkan. Kemudian kita dengungkan. Min khairin fali anfusikum. Nun sukun bertemu dengan huruf fa juga sama. Nah, tadi sudah kita temui itu di sini tuh. Hukumnya ikhfa hakiki ausat. Nah, kita samarkan. Fali anfusikum. Di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berwakaf dulu. Berwakaf dulu kita, berhenti dulu kita. Jeda dulu bacaan kita, ambil napas. Baru setelah itu kita lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Kemudian ma dibaca panjang, penjelasannya sama dengan yang di atas ini tadi. Jadi di sini untuk media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita juga bisa sambil melatih memahami tanpa bantuan media gambar. Tanda panjangnya apa ma ini? Nah, pasti saudara sudah tahu. Tanda panjangnya mana? Ini karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, jadi kalau di media gambar di atas tadi itu sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Nah, ada alif sebelumnya harokat fathah, sehingga ma dibaca panjang, ma tabi'i panjang 2 harokat. Wa ma tunfiqu, nun sukun bertemu dengan huruf fa. Tadi juga sudah kita temui di atas tadi, sudah beberapa kali, sudah 3 kali tadi kita temui di atas. Jadi di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Apa hukumnya nih? Ya, hukumnya adalah ikhfa hakiki ausat, karena nun sukunnya bertemu dengan huruf fa. Huruf fa termasuk huruf ikhfa hakiki ausat. Maka disamarkan bunyi nun sukunnya, kemudian didengungkan. Tunfiqu, ku dibaca panjang. Nah, ini penjelasannya sama dengan yang di atas ini juga tadi. Jadi media gambarnya tidak kami tampilkan lagi di sini. Pasti saudara sudah tahu nih, kenapa kok ku dibaca panjang? Apa yang menandakan ku dibaca panjang? Pasti saudara sudah tahu. Karena di sini ada huruf waw, ada tanda sukun, ada huruf waw sukun nih. Sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sehingganya ku dibaca panjang. Kalau di media gambar di atas tadi sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Wa ma tunfiquna illa ibtigha. Huruf ba dia sukun. Huruf ba dia sukun. Perhatikan gambar di samping. Huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf ba. Jadi huruf-huruf yang 5 itu kalau dia sukun pantulkan. Nah, ini huruf ba sukun pantulkan. Illa b, mantul seperti itu. Illa b. Dan ini termasuk kepada qalqalah sugoro, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah kalimat. Atau supaya lebih mudah kita pahami, karena dia berada di tengah bacaan kita. Nah, ini kan di tengah bacaan kita. Beda ceritanya kalau misalnya kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf, berhenti kita tepat di huruf qalqalah, maka itu menjadi qalqalah kubro, qalqalah besar. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf ba, tidak berwakaf di huruf ba, tapi berada di tengah bacaan kita, maka menjadi qalqalah
qalqalah sughra, qalqalah kecil. Illa btigha, gha dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kenapa kok dia berubah menjadi mad wajib? Apa penyebabnya begitu? Nah, perhatikan gambar di samping. Seharusnya saudara juga sudah bisa tahu kenapa kok gha dibaca panjang. Nah, pasti saudara sudah bisa tahu. Ya, perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif ini, tiang ke atasnya alif, ada alif. Sebelumnya ada ini, ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga gha dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini dengan huruf hamzah. Tapi dia dalam satu kata, bersambung dalam satu kata. Nah, dalam satu kata atau dalam satu kalimat, nah itu maksudnya sama saja. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, ya, maka dari mad tabi'i berubah menjadi mad wajib muttasil. Makanya dikasih tanda ini nih. Tanda mad ini, tanda panjang ini. Maksudnya bahwasanya mad ini dibaca boleh lebih daripada 2 harokat, tapi juga ada aturannya begitu. Kalau mad wajib itu panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Panjangkan. Illa btigha wajhillah. Nah, ini huruf jim dia sukun. Harusnya saudara juga sudah tahu ini huruf apa, huruf yang memiliki sifat apa begitu. Ya, perhatikan lagi gambar di samping. Huruf jim termasuk salah satu huruf qalqalah. Nah, maka pantulkan waj. Nah, dan ini termasuk kepada qalqalah apa? Nah, saudara pasti sudah bisa tahu. Nah, ini termasuk kepada qalqalah sughra. Kenapa kok qalqalah sughra? Tadi di awal sudah kami jelaskan. Penjelasannya sama. Wajhillah. Nah, di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita bertemu dengan lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah ini. Ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh. Baris 1 di bawah huruf, harokat kasroh namanya itu, atau tanda baca kasroh. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada harokat kasroh, maka lafaz Allahnya dibaca tarkik, dibaca tipis. Nah, ini loh huruf lam yang di tengahnya nih, huruf lam jalalahnya ini dibaca tipis, dibaca tarkik. Nah, sehingga dibaca wajhillah. Jangan dibaca wajhillah, jangan ya. Tapi dibaca wajhillah. Ingat ya, kalau ada lafaz Allah, sebelumnya ada tanda baca kasrah, maka lafaz Allahnya dibaca tipis. Nah, huruf lam yang di tengahnya nih, huruf lam jalalahnya dibaca tipis, baca tarkik. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf lam. Perhatikan gambar di samping. Setiap huruf alif lam kalau bertemu dengan huruf salah satu daripada 14 huruf yang di samping, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam itu termasuk salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu kan. Maka alif lam bertemu dengan huruf lam yang di tengah nih. Huruf lam yang di tengah ini termasuk pada huruf syamsiyah. Maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingga huruf lamnya ini dibaca idgham. Jadi cara membacanya itu dari hi langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini wajhillah begitu. Jadi jangan bingung ya. Nah, makanya alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad arid li sukun, tapi dia pada awalnya namanya mad tabi'i. Perhatikan gambar di samping, perhatikan rumus 3 yang warna biru, Nah, kalau kita mengaji Al-Qur'an kita bertemu dengan huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan bentuknya dia seperti ini. Baris 1 miring di atas huruf. Seperti ini tanda baca fathah kan. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya lafaz Allah ini dibaca panjang, wajhillah. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan. Berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat.
Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu, kalau kita membaca Al-Quran bertemu mad arid li sukun, mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka saat kita membaca Al-Quran itu semua mad arid li sukunnya harus kita baca 2 harokat. Kalau kita membaca Al-Quran mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat, maka pada saat kita membaca Al-Quran itu semua mad arid li sukunnya harus kita baca 4 harokat. Dia harus konsisten, tidak boleh selang-seling, di atas baca 4, bawah baca 2, bawahnya lagi baca 6, itu nggak boleh. Nggak boleh, dia harus konsisten begitu dalam setiap kali kita membaca Al-Quran. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf H. Ini kan kalau kita berwakaf di huruf H ini kita baca wajhillah. Jangan dibaca wajhillahi, jangan. Kenapa kok huruf H-nya ini kita sukunkan? Kenapa kok kita matikan? Kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita berhenti tepat di huruf H. Huruf H tidak dibaca panjang kan? Nah, tadi kaidahnya apa? Kalau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Sehingganya ini kita baca wajhillah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, qaf dengan lam. Tadi sudah kami jelaskan di atas, ini bentuknya sama nih, qaf dengan lam, al-waqfu aula. Tadi sudah kami jelaskan di atas. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Cukup sekian belajar mengaji kita pada kali ini. Kami selalu mendoakan, senantiasa mendoakan, semoga saudara semuanya yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid, yang belum lancar baca Al-Qur'annya bisa segera lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Supaya belajar kita ada hasilnya, maka marilah kita istiqomah dalam belajar tajwidnya. Pokoknya dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk kita belajar tajwid Al-Quran, seperti itu. Kemudian supaya kita bisa segera lancar membaca Al-Qurannya, maka kita juga harus senantiasa membaca Al-Quran pokoknya dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk kita membaca Al-Quran, begitu. Untuk menerapkan, mempraktekkan tajwid yang telah kita pelajari, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.